Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan syakiran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dalam bermula dan dengan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Allah semua sempurnalah sudah. As-sadan a'in kepada yang terhormat, yang pertama yaitu adalah abang saya yang bernama Bapak Yunus. Masya Allah, ternyata dalam hubungan yang harus dijaga oleh kita, yang pertama positive thinking, itu adalah kedua harus dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hubungan harus dilakukan oleh kita. Pertama yaitu adalah positive thinking. Kalau engkau WA-an sama temannya, lalu beliau buka WA tersebut tapi enggak langsung balas, maka disitulah kita itu harus positive thinking. Pertama terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu adalah positive thinking terhadap orang yang kita WA-an sama beliau. Barangkali beliau itu lagi sibuk, lagi kerja, lagi sama istrinya, entah lagi malam Jumat, kita nggak tahu, atau malam Minggu. Makanya harus positive thinking. Lalu kemudian saya tak sangka bahwa saya itu akan jumpa lagi sama Bapak Yunus. Dulu Bapak Yunus di Makassar. Makanya saya ada beberapa kalimat yang bisa bicara dengan bahasa Makassar, agak kerebal. Lalu kemudian bahasa Bugis, Erik Kijari Beningku. Nah itu bahasa Bugis, bahasa Makassar. Nyampe lah sini, lalu dihubungi lah oleh Bapak Yunus. Ustadz ada di mana? Saya ada di Jogja. Ngapain? Isi pengajian. Tak mungkin saya nikah lagi kan? Nah, mungkin aja. Memang benar mungkin aja. Tapi yang sampai sekarang yang nenek-nenek tak diterima oleh saya. Lalu dunia ini kecil. Kemarin ketemu dan hari ini bisa ketemu sama Bapak Yunus, Masya Allah. Artinya harus ngasih kesan yang baik. Dalam pekerjaan juga harus ngasih kesan yang baik. Dulu saya di Mekah kerja di hotel juga. Namanya Hotel Anjum 5 star. Kerja sebagai apa? Yaitu adalah call center. Disitulah banyak cakap saya kan. Kelihatan banyak cakap. Banyak bicara lah saya. Call center. Lalu kemudian saya keluarlah dari situ. Karena saya berpikir tak lama saya di sini di hotel ini, karena saya tak mau bekerja di suatu tempat yang itu saja. Cita-cita saya yaitu adalah ingin menjadi orang yang bermanfaat. Itu cita-cita saya meskipun saya ini masih muda. Usia saya ini ibu yaitu adalah 28. Jangan disangka saya ini sudah atuk-atuk karena berdoaan. Masih muda, bukan om-om. Masih muda, masih cute, masih imut, masih. Lalu kemudian bertemulah sama saya dengan Bapak Hondro. Siapa namanya? Handono. Ketemulah saya sama beliau. Masya Allah, tabarakallah. Ini bukan pujian untuk beliau, tapi ini kisah nyata. Ternyata beliau ini suka sekali mendatangi para asatidz kepada hotel ini supaya dapat keberkahan, ketenangan, insya Allah di hari kemudian saya bisa komunikasi sama Ustadz Irfan, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hanan At-Taki, Ustadz yang lain. Barangkali kalau mereka lagi safari dakwah, saya suruh mereka ke sini, ya bisa jadi keberkahan, bisa jadi endorse juga kan. Tapi jangan lupa nanti 5% untuk saya. Namanya bisnis tak ada di situ kalau Allah Ta'ala wa kalau Rasuluh, adanya tanda tangan masuk 5%. Mudah-mudahan insya Allah jamaah yang ada di sini, bapak-bapak insya Allah sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, untuk ibu-ibu banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak bapak-bapak banyak bininya. Bapak kalau tidak mau, saya mau. Begitulah tata cara sukses. Sering-sering mendoakan orang lain dengan doa yang baik.
Itulah masalah doa an zahri ghaibin. Sering-sering mendoakan orang lain. Kita ini tak mau mendoakan orang lain untuk lebih sukses. Waalaikumsalam. Panjang umurnya insyaallah. Tak pernah saya berpikir bahawa saya itu akan nyampe sini Jogja. Bayangkan ibu, saya di mak-mak dari Masjid Mutia. Nah, tahu? Berarti 2 hari yang lalu ibu datang? Iya. Datang kajian saya? Iya. Terus ibu kok datang ke sini lagi? Kalau ini Ustaz preman. Oh, ibu tak bosan? Baru 2 kali Ustaz. Saya diundang oleh jamaah pengajian. Bayangkan, sudah sampai Jogja belum ada tempat penginapan. Sampai Jogja tidak ada tempat penginapan, tidak ada kendaraan yang bisa jemput saya. Lalu disitulah saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya datang dari jauh-jauh ini untuk menyampaikan kalam ilahi, yaitu adalah kalam-Mu ya Allah. Tolong jangan sampai saya dianiayakan. Wallahi billahi tallahi. Saya berdoa macam kayak gini setelah turun dari pesawat. Disitulah saya ditelepon sama Bapak Yunus. Ustaz di Jogja? Iya. Nginep di mana? Saya bilang tidak ada penginapan. Sampai sekarang belum dapat penginapan. Kenapa? Karena yang undang belum tawar. Saya tipe orang nggak minta. Tawar, saya terima. Nggak tawar, saya nggak minta. Itulah saya. Lalu kemudian Pak Yunus nawarin untuk nginep di hotel ini selama 4 hari. Bayangkan Pak, tidak ada penginapan, Allah kasih penginapan 5 star. Lalu kemudian saya ada beberapa kajian titik di Muita, di Prambanan, di Suciati. Tak punya mobil saya, supir tak ada. Dapatlah saya mobil. Dari siapa? Dari Ibu Rita. Ini semua Allah. Itu artinya apa? Pertolongan Allah itu akan datang bila engkau mengadu kepada Dia, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita itu ngadu kepada Dia, Dia pasti terima. Apakah harus dengan bahasa Arab? Tak harus. Bahasa hati kita. Makanya beberapa hari yang lalu banyak ibu-ibu berkata kayak gini, Ustaz, tolong kasih saya doa untuk melunaskan hutang. Kalau saya kasih bahasa Arab, tak mungkin beliau hafal. Nanti Allahumma tak hafal kan? Maka doa paling enak yaitu adalah doa yang diungkapkan dari hati langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah yang lagi viral sekarang, dicaci maki. Itu termasuk dicaci maki loh. Lalu kemudian bayangkan apa beliau yang dapat. Saya lihat sendiri 300 juta, dapat umroh, dapat segalanya. Beliau itu tak mengadu ke Allah, tapi hatinya sakit. Lalu dia nahan, karena beliau nahan rasa sakit, nahan rasa sakit, akhirnya Allah muliakan. Maka yang merasa dia teraniaya, berdoalah. Berdoa, langsung angkat tangannya. Tak harus engkau teraniaya. Ada orang sebagai keluarga di sini yang bisa membantu engkau seperti saya. Disitulah akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal kita itu maaf. Jangan tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Kapan itu turun? Langsung. Pertama ketika berdoa. Kedua, kalau penghasilannya baik, langsung diterima. Makanya Nabi SAW berkata apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah sesungguhnya suatu sedekah yang campur aduk uangnya, kecuali uang yang halal pasti dia terima. Makanya banyak maaf, jangan tersinggung. Ini banyak jemaah yang datang nyonggok-menyonggok di sini di Indonesia, lalu berjumpa sama saya, Ustaz tolong doakanlah saya. Ada apa Pak? Saya ada masalah terbesar di Indonesia. Ada apa? Dia tak mau sampaikan kan? Dia datang umrah lalu dia berkata labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Saya doakan Bapak supaya Bapak insya Allah berubah dari keadaan yang baik lebih baik.
Saya doakan beliau kayak gini, balik ke Indonesia ternyata dari soleha menjadi soleho, dari setan menjadi iblis. Parah sekali. Saya tanya kepada timnya, kenapa bapak berubah lebih parah? Katanya ini campur aduk sekarang uangnya. Cuman ya, kalau ingin dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, cari penghasilan yang baik, lingkungan yang baik, kawan-kawan yang baik, hingga selalu melakukan hal-hal yang baik. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kami 3 golongan. Pertama ujian dulu, baru pertolongan. Itu siapa? Para nabi. Siapa bang? Para nabi. Kedua, golongan kedua, pertolongan. Pertama ujian, kedua pertolongan, baru ujian. Ketiga, tidak mau dapat ujian, tidak mau dapat pertolongan. Siapa? Fir'aun beserta timnya. Siapa? Yaitu adalah orang yang tak mau menerima pendapat, pertolongan, tak mau dapat ujian. Itu Fir'aun. Nah, pertama para anbiya, lihatlah Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Muhammad. Contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub ini bang punya harta banyak sekali, anak banyak. Yang tak banyak itu cuma satu, istrinya. Satu istrinya. Pada intinya 80 tahun beliau kaya raya. Masya Allah, tabarakallah. Lepas 80 tahun Allah cabut satu persatu. Cabut rambut, cabut, anak meninggal. Disitulah beliau sakit parah, sakit membawa kematian. Di saat beliau sakit, istrinya berkata, ayolah berdoa, mengadu engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Maulana, silakan Ustaz. Saya iklan lewat, jadi saya harus stop. Kemana beliau? Sampai mana? Ini Ustaz Maulana sebagai ketua Darul Quran Jogja. Beliaulah yang menyusun kalau saya ikut dengan Darul Quran. Tapi untuk bulan ini saya tak ikut dengan Darul Quran, saya ikut dengan emak-emak. Alhamdulillah, nyasar saya di mall. Pertama yaitu adalah ujian, baru pertolongan. Nabi Ayub hartanya banyak, mobilnya banyak, segalanya banyak. Disitulah beliau teruji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat beliau teruji, datanglah istrinya berkata, berdoalah engkau. Apa kata Nabi Ayub? Saya ini malu sama Allah. Saya ingat sama kebaikan Allah. Coba kalau kita pak, uang banyak, harta banyak, lalu diuji sama Allah, apakah kita akan ingat dengan kebaikan Allah? Tidak ingat. Kenapa saya? Kenapa bukan dia? Benar kan? Makanya mau tidak mau harus engkau dapat ujian. Saya aja dapat ujian. Tak dapat kabar bahwa akan tidur di sini, ternyata dapat kendaraan. Siapa yang mau jemput ternyata dapat Fortuner. Masya Allah. Kami ini tak tahu pemberian Allah itu macam kayak gimana. Dan pasti semua pemberian Allah itu baik. Nah, Nabi Ayub setelah sakit parah, usir, lalu dari lingkungan rumahnya dia oleh masyarakat, disitulah dia berdoa, lalu berkata, Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, bapak-bapak, abang-abang, kalau ada apapun keinginannya engkau di dunia ini, berdoa. Kalau mau berdoa, tangan ini diangkat macam kayak gini, Pak. Boleh kayak gini, boleh kayak gini, boleh kayak gini. Kita bukan gini, bukan gini. Kita amin, 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 amin. Kalau bukan kayak gini, kayak gini. Itu kalau tidak ada masalah. Kalau ada masalah baru angkat gini. Nabi kalau berdoa macam kayak gini. Dari mana saya tahu Nabi kalau berdoa macam kayak gini? Hatta yura bayadha ibtayhi, sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan. Jubah Nabi itu bukan sama seperti jubah dari sini. Dari sini ke bawah. Dari sini ke bawah. Makanya ketiaknya Nabi itu kelihatan. Makanya dianjurkan kalau mau berdoa, berdoalah kayak Nabi macam kayak gini.
Tapi jangan lama Pak, ketiak basah. Itu kita, kalau Nabi tidak kan. Nah, berdoalah. Itu Nabi Ayub. Nabi sedang teruji, tapi tetap balik kepada Allah. Dia mengadu dengan bahasanya, bahasa Arab. Maka ibu bahasanya sendiri, bilisani qaumihi. Tak harus dengan bahasa Arab. Bisa pandai bahasa Arab, alhamdulillah. Tak pandai dengan bahasa cowok. Ya Allah, wali piro ya Allah. Apa artinya? Ya Allah, mau dikasih berapa? Nah, yang kedua Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini agak sama seperti Nabi Ayub, tapi Nabi Ayub ujiannya yaitu adalah sakit. Nabi Zakaria ujiannya yaitu adalah apa? Harta banyak, tahta dan segalanya, tapi tak punya. Saya tanya ibu banyak uang, banyak emas, banyak gelang, tapi tak punya anak. Bahagia apa sedih? Kenapa? Tak punya anak kan? Saya tanya abang, Allah kasih segalanya, bahagia apa kurang? Kok tidak ada suara bang? Ini laki-laki soleh apa laki-laki soleha? Bersuara lah bang. Hah? Kurang kan? Mengapa di saat Allah yang paling mahal kepada engkau yaitu adalah anak, engkau sia-siakan dia? Banyak sekarang yang sudah punya anak tapi dia tak bersyukur. Dia berkata, kenapa bukan harta? Kenapa? Maka sering-sering duduk anak. Bertahun-tahun dia, 12 tahun, 15 tahun dia berdoa, ya Allah, anak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka bersyukurlah. Semua pemberian Allah itu pasti indah, tidak ada yang tidak indah. Nabi Zakaria ujiannya cuma satu, tak punya anak. Disitulah dia berdialog sama Allah, disitulah dia berdoa. Doanya apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ada salah satu dia itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tak mungkin punya anak. Bayangkan ibu, bayangkan Pak, tak mungkin dia punya anak. Disitulah dia datang ke Nabi Musa. Kenapa dia datang ke Nabi Musa? Karena kalimullah itu artinya dia bisa berdialog sama Allah. Datang nenek-nenek ini mengadu kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, sampaikan kepada Allah bahwa saya ini sudah lama menikah, ingin punya anak, tapi tak punya. Nah, Nabi Musa sama nenek ini ingin mempunyai anak. Kata Allah apa? Inni qad khalaqtuha aqima. Saya sudah ciptakan ini tak mungkin punya anak. Ketika Nabi Musa menyampaikan ke nenek ini bahwa tak mungkin punya anak, apakah nenek ini ketika mendengar ucapan putus asa? Tak putus, dia senyum balik ke rumah. Di hari pertama itu, hari kedua dia balik dengan permintaan yang sama, jawaban yang sama. Hari ketiga sama semua. Keempat, kelima, keenam, ketujuh dia menghilang. Lama tak jumpa, tiba-tiba si nenek itu datang membawa anak bayi kecil. Nabi Musa kejut. Dari mana engkau ini? Iki sopo iki? Mana ada? Iki sopo? Anak saya. Kok bisa punya anak? Kalau Allah tak punya anak. Apa kata nenek? Tanyalah kepada Allah. Memang nenek-nenek ini nggak bisa diajak tanya jawab. Langsung gak. Tanya sendiri sama Allah. Akhirnya Nabi Musa tanya kepada Allah, kok bisa dia ini punya anak? Sedangkan engkau berkata tak mungkin. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Macam mana dia mau tak punya anak? Dia itu malam-malam berdoa meminta kepada saya kayak gini. Wahai Allah, engkau maha penyayang, tolonglah sesuatu yang aku sayang. Bahasa Arabnya, ya Rahim irhamni. Coba dengan satu suara, ya Rahim irhamni. Kalau pandai bahasa Arab, bacalah. Kalau tak pandai, pura-pura hafal. Yang penting listingnya bergerak. Maka ibu yang punya hajat, bapak-bapak yang punya hajat, ingin punya anak, ingin punya keturunan, ingin punya harta, ingin punya jabatan, ingin punya apalah. Wallahi, saya sampai sekarang selalu berdoa berhamdulillah. Wahai Allah, engkau maha penyayang, tolonglah kasih ke aku sesuatu yang aku sayang. Di antaranya rizki, anak, ilmu,
kawan-kawan yang baik, lingkungan yang baik, tempat yang baik, selalu yang baik Allah. Saya selalu berdoa macam kayak gini. Maka inilah amalan yang harus diamalkan oleh kita. Kalau bisa, ibu tulislah di rumahnya, tulislah di HP-nya, Ya Rahim Irhamni, wahai Allah, Engkau Maha Penyayang, tolonglah kasih ke aku. Hingga di hari kemudian engkau ingat dengan doa ini, lalu engkau berdoa, lalu dijabah oleh Allah, lalu disitulah engkau ingat dengan saya. Karena saya yang ngasih doa ini bukan dari saya sebenarnya, tapi saya yang kasih kan. Ketika Allah kasih, jangan lupa dengan saya, kirimlah ke saya juga. Itulah Nabi Zakaria, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini ujiannya lebih berat daripada Nabi Ayub, Nabi Zakaria. Nabi Muhammad ini, ya Allah, lahir meninggal, bapaknya meninggal. Beberapa hari kemudian, berapa bulan, tahun, ibunya meninggal. Lalu kemudian dua yang dicintai oleh Nabi, dua senderan bagi Nabi, yaitu adalah Abu Talib dengan Siti Khadijah. Dia mengadu ke siapa? Ujung-ujungnya mengadu ke siapa? Mengadu ke Allah. Kalau bapak ibu bertanya, mengapa Allah menciptakan Nabi Muhammad itu sebagai anak yatim? Mengapa diambil ayahnya, ibunya, istrinya, pamannya? Itu tetap mengadu supaya Nabi itu tetap mengadu kepada Allah. Maka kalau bapak baca sejarah, tertulis bunyinya kayak gini: Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sengaja Allah itu menciptakan saya dalam keadaan anak yatim, supaya saya tak mengeluh, tak mengadu kepada orang lain, mengadu kepada pusat, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi lahir yatim, dicaci maki, diusir, tidak diterima, lalu kemudian dibuanglah, dilemparlah dengan batu. Selain batu, Pak, yang lebih parah dengan apa? Dengan kata-kata yang lebih jelek daripada yang lagi viral. Kalau lagi viral pasti bapak tahu kan? Itu harus pakai kol-kolan. Goblok, Pak. Tapi subhanallah, qulillahumma malikal mulk tu'til izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin dia dihina, sekarang beliau diangkat. Bisa umrah di bulan Ramadan. Bayangkan, Pak, kalau engkau bisa umrah di bulan Ramadan, orang yang bisa umrah di bulan Ramadan itu orang yang dipilih oleh Allah. Bayangkan pahalanya macam apa. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Satu umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti engkau melaksanakan ibadah haji. Itu dipilih oleh Allah. Ongkosnya dari mana? Mau jualan ST macam kayak ini. Makanya apa yang diberikan engkau oleh Allah, disyukuri aja. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Pada pertolongan Allah itu akan turun, akan datang. Kapan? Yaitu adalah antara 3 waktu ini. Pertama, kita ini kalau berdoa, Allah itu ada doa namanya cash and carry. Berdoa sekarang, dikasih sekarang. Ya Allah, hotel mahal tapi tidak ada makan. Semoga ya Allah dapat segera makanan, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau datang makanannya, alhamdulillah, berarti itu cash and carry. Tidak paham dengan kode saya. itu namanya cash and carry. Berdoa langsung diterima. Yang kedua yaitu adalah berdoa sekarang tapi tak dikasih sekarang, dikasih kapan? Contoh. Ini masih yang kedua nih kayaknya. Ya. Mudah-mudahan bapak istrinya 2. Yang bahagia banget beliau. Insyaallah. Sering-sering mendoakan orang lain hingga Allah juga kasih ke engkau nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertama cash and carry, kedua dikasih sekarang, dikasih kapan? Nanti.
Ada anak bayi kecil ingin menjadi sebagai ustaz, atau ingin jadi sebagai pilot, atau ingin menjadi sebagai orang pengusaha. Apakah Allah langsung kasih? Tak. Allah kasih kapan? Pas waktunya. Kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya doakan Bapak sebagaimana kami bisa kumpul di sini di Jogja, mudah-mudahan insyaallah suatu saat bisa kumpul nanti di Mekah semua. Amin. Insyaallah yang membawa jamaah ini itu adalah beliau, insyaallah. Beliau akan ngajak doang. Ongkosnya masing-masing lah. Nggak mungkin beliau biayain semua ya. Mungkin. Mimpi berapa kali itu? Mungkin itu. Nah, lalu kemudian ada doa yang tidak diterima sekarang, tidak diterima nanti. Kapan diterimanya? Pas hari kiamat. Apa doanya? Ya Allah, mati dalam keadaan berkumpul sama orang baik. Tak diterima sekarang, tak diterima nanti. Terimanya kapan? Pas hari kiamat. Mudah-mudahan insya Allah rizki bapak, rizki ibu seperti rizki nenek-nenek. Tidak ada yang mengertinya apa yang menurut kita itu susah, disitulah turun insya Allah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Asal kita ini yakin kepada Allah bahwa pertolongan Allah itu akan turun, bahwa segera datang melalui doa. Dan minta tolong yang terakhir, maaf jangan tersinggung, bapak-bapak kalau mau berdoa minta tolonglah, jangan berdoa macam kayak dikejar oleh anjing. Macam kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, amin, amin. Ini banyak bapak-bapak yang berdoa macam kayak gini. Kalau doanya tak jelas, hurufnya tak jelas, gimana Allah mau kasih? Kalau mau berdoa harus ada dalam doa. Pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedua, bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, alhamdulillahi rabbil. Keempat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Empat ini harus ada di dalam doa. Sebagaimana engkau menghadapi bupati, wali kota, di situ tertulis Assalamualaikum, Bismillah, kepada yang terhormat saya minta kemohonan dan segalanya. Benar kan? Engkau tulis kayak gitu kan? Menghadapi Allah itu pun sama. King of the King, yaitu adalah minta pelan-pelan. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Empat ini yang harus ada di dalam doa. Mudah-mudahan insya Allah semua cita-cita kita itu tercapai. Mudah-mudahan bisa mempunyai anak yang soleh, rezeki yang banyak, setiap tahun bisa bolak-balik ke tanah suci Makkah, umrah dengan haji. Insya Allah bapak dimuliakan oleh Allah. Insya Allah bapak mendapat istri yang cantik. Mudah-mudahan usahanya mudah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang bermanfaat. Sengaja saya tak ceramah panjang lebar hampir 1 jam karena saya tahu ini bukan jamaah pengajian, ini jamaah yang lagi sedang mencari nafkah, sedang ibadah. Mau menyampaikan sesuatu, minta tolong abang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu bukan cuma hanya di dalam masjid. Ibadah itu yaitu adalah di mana engkau berada itu ibadah. Cari nafkah ibadah. Buka usaha toko itu ibadah. Maka minta tolong kalau mau bekerja harus jujur dengan amanah sama siapapun, sama diri sendiri yang paling utama. Jujur. Kalau kau tak jujur, tak amanah, nanti rusaklah nama kita. Selain rusak nama kita, baulah nama kita. Jumpa sama orang siapapun itu malu. Maka kenapa saya berani menyampaikan ini?
Karena banyak orang yang Masya Allah rajin ibadah, rajin sedekah, rajin umrah, tapi muamalahnya sama orang itu tak bagus sama sekali. Menghina, mencaci maki, parah-parah. Maka minta tolong, itulah yang namanya ibadah. Di mana engkau berada, itu mau cari uang, mau cari nafkah, buka usaha, buka toko, insya Allah itu termasuk dalam ibadah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan Ibu. Cici terakhir. Ada di sini. Nanti lah kita jawab. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Pada intinya positive thinking Ibu terhadap siapapun. Kalau dia ada kesalahan, doakanlah. Contoh, maaf. Seperti yang lagi viral. Sangka buruk. Kalau kenapa ini? Langsung saya jawab. Ibu maunya beliau itu malaikat. Tak bisa. Beliau itu manusia. Maka dengan apa yang terjadi Allah muliakan. Itu pelajaran bagi semua untuk Gus Miftah doang, untuk kita ini semua. Jangan disangka engkaulah yang paling benar, engkaulah yang paling kaya, engkaulah yang paling gagah. Bila ada perasaan itu, nanti Allah akan menghinakan dia. Itu pelajaran bagi kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lagi? Oh, ini direkam sama Bapak. Tentang politik itu Pak, dipotong ya Pak. Nanti dibenci lah semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanya mengenai terkait pengabulan doa. Yang pertama, mengapa terkadang doa kita terasa tidak dikabulkan? Bagaimana sebaiknya sikap kita jika doa belum dikabulkan? Yang ketiga, apakah setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Cukup, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, antum banyak masalah. Itu bukan satu pertanyaan, 3 ini. Banyak masalah. Apa masalahnya tuh? Nampaknya antum ketuanya. Pertanyaan pertama apa Pak? Karena antum yang punya masalah. Maaf satu persatu. Doa kita terasa tidak dikabulkan. Kita ini hamba Allah. Allah itu kalau Allah terhadap hambanya itu seperti seolah-olah kita terhadap ibu. Ada anak bayi kecil minta es krim terhadap bapaknya. Ma, es krim ma. Apakah ibunya langsung kasih? Tak. Kedua, es krim ma. Tak kasih kan? Es krim ma. Tak kasih, tetap tak kasih. Kapan ibu ngasih? Ketika anak. Benar kan? Begitupun Allah. Allah sengaja, Nabi sendiri yang menjelaskan, Innallaha yuhibbul mulihina fi du'a. Sesungguhnya Allah itu dan hamba-hambanya akan ngasih ke hambanya apa yang dia inginkan ketika dia menangis dalam doanya. Sengaja Allah itu kasih. Wallahi Pak, saya kemarin pas nyampai Jogja, keluarga tak ada, kawan tak ada, saya tak tahu beliau ada di sini. Tak kenal sama Ibu Rita, tak kenal sama ini, tak kenal. Tadi saya hampir mau nangis. Berdoalah saya, ya Allah, wahai Allah, saya datang di sini untuk menyampaikan Quran, untuk menyampaikan ini. Tolong jangan sia-siakan saya. Disitulah dapat mobil, dapat ini. Itu artinya apa? Kapan kita ada rasa nangis, Allah akan kasih. Itu jawabannya yang pertama. Masalah kedua, berarti harus nangis. Serius. Bagaimana sebaiknya sikap kita jika doa belum dikabulkan?
Bagaimana sikap kita ketika kita merasa bahwa Allah itu tak kasih apa yang diinginkan oleh kita? Sikap kita yaitu adalah harus tetap berdoa. Harus tetap berdoa. Contoh, nah, abang lagi marah sama istrinya, lalu dia minta cerai. Apakah antum langsung? Bang, jawab bang. Enggak. Hah? Langsung putus asa? Enggak. Di situ abang pasti tetap merayu beliau kan? Nah, begitulah. Engkau harus tetap merayu Allah. Dengan apa? Dengan doa. Allah itu suka dirayu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdasy syakirin, hamdadz dzakirin. Rayulah Allah itu malam-malam, waktu sholat qiyamul. Di saat orang tidur, an-nasu niyam. Orang tidur, engkau bangun sholat tahajud, cuman hanya 2 rakaat. Tak mau 2 rakaat, 1 rakaat. Sunat witir. Sholat di setengah orang lagi tidur, engkau sholat. Wallahi, Allah hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu artinya Allah sendiri yang berkata, hal min sa'ilin fa'utiyah. Apakah ada di antara hamba-hambaku ini yang ada yang minta mengadu kepada aku? Hal min mustaghfirin fa'ghfirlah. Hal min ada di antara hambaku yang minta aku kasih, fa'ujibalah. Aku kasih ke dia. Asal engkau bangun malam-malam, rayulah aku. Bahasa Indonesia. Rayulah aku, dekatkanlah diri sendiri engkau kepada aku. Allah tak mungkin langsung kasih. Kalau Allah kasih langsung, pasti kita itu ada perasaan karena pikiran saya, karena meeting kemarin, karena rapat tadi, maka lancar. Sombong. Maka disitulah kita itu harus rayu, tetap rayu. Jangan putus asa dengan tetaplah rayu. Seperti bapak ketika merayu bininya, berapa kali? Sampai dapat kan? Bila dapat baru fly. Fly doangnya maksudnya. Jangan di sini, ke sana. Nah, masalah ketiga, Pak. Yang ketiga, apakah setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah meskipun tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Bukan cuma doa, Bang. Ucapan yang tidak baik, yang apalagi kalau abang sebagai orang tua. Coba ibu punya anak, ibu kata yang tidak baik terhadap anak, itu bisa jadi doa. Ibu lagi kesel kan? Hei setan, sini setan. Jadilah setan. Maka ucapan itu bisa diterima, apalagi doa. Itu artinya apa? Semua akan diterima. Kapan waktunya Allah yang tahu. Allah akan kasih. Tak mungkin Allah sia-siakan. Buktinya kami dilahirkan dikasih oleh Allah perhatian. Sampai sudah berapa usia sekarang abang, tetap dikasih oleh Allah. Rezeki lancar, anak ada, istri ada. Tinggal abang mau nambah. Mungkin itulah masalah abang kan? Seperti saya. Allah. Bagus, sangat bagus. Pertanyaan beliau dapat banyak pelajaran bagi kita, insya Allah. Yang ketiga, yang punya masalah, silakan. Lalu saya tutup acara ini dengan doa. Bapak tidak ada masalah? Sudah? Kita tutup? Ibu tidak ada? Jangan lupa ya, apa yang saya sampaikan, minta tolong bersama kepada Allah, kepada orang. Kedua, yaitu adalah Allah tetap dirayu, artinya yaitu adalah bangun malam-malam berdoa. Oke? Yang keempat yaitu adalah tata cara berdoa. Begitulah engkau tata cara dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, harus yakin kita akan diterima. Tapi dengan syarat engkau harus nangis. Maka Makkah itu artinya kota Makkah itu artinya engkau wajib menangis di situ. Maka lihatlah orang-orang yang sungguh-sungguh dia datang ke Makkah, bukan cuman karena mau bikin video. Meskipun dia bikin video labaik
Meskipun datang ke Makkah tujuannya bukan untuk sungguh-sungguh umrah, tapi kalau dia nangis di situ pasti dikasih oleh Allah. Itulah artinya Makkah. Nangislah engkau, wajib engkau nangis. Tidak ada orang yang nangis di Makkah balik Allah, tidak ada. Pasti diterima. Tak percaya sama saya, datanglah. Datang berdoa. Kapan bapak nangis? Kalau diusir. Diusir sekali. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah bisa dikunjungi oleh banyak orang. InsyaAllah membawa rezeki yang banyak. InsyaAllah bapak-bapak yang ada di sini sukses dalam kehidupannya, mendapat rezeki yang banyak, mendapat harta yang banyak, hingga bisa melakukan amal-amal. Khususan bapak dengan Bapak Handono beserta keluarganya, dengan Bapak Yunus beserta keluarganya, dengan bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini. Mudah-mudahan semua cita-citanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang terhormat, saya belum mengenalkan Ustadz Maulana. Ini beliau salah satu orang yang mendirikan pondok pesantren Darul Quran, dan bayangkan Masya Allah, tak hafal Quran tapi sering membantu anak-anak yang lagi sedang hafal berapa itu Pak, luar biasa. Dan orang yang selalu mendekatkan diri dengan ahli Quran, Allah akan kasih kelancaran, kemudahan. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, kalau ingin engkau pancinglah Allah dengan apa? Bantu-bantu program Al-Quran. Allah suka loh. Mengapa Allah suka ahli Quran? Karena dia itu selalu berdialog sama Allah. Orang yang ngaji itu seperti seolah-olah berdialog sama Allah. Maka beruntunglah yang punya kawan, punya tetangga, punya ini yang ahli Al-Quran. Nanti barangkali ibu-ibu atau bapak-bapak punya anak, ingin anaknya hafal Quran, bolehlah dengan Ustaz Maulana di mana kantornya Ustaz? Di Catur Tunggal. Nah, tak mau masukkan anaknya, lalu ingin beramal soleh, ingin mewakafkan Quran, ingin bantu anak-anak yatim, atau ingin ikut dalam program supaya ibu bisa menjadi ahli Quran di situ, datang jumpa sama mereka, kasihlah ke mereka. Insya Allah Allah kasih perhatian kepada jemaah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian saya tak lupa dengan Pak Yunus. Ini orang Makassar bawa saya kemari. Ini Pak Yunus saya di Makassar, sekarang di Jogja. Karena beliau saya bisa kenal sama yang punya hotel. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.